Oke, selamat bertemu kembali di channel Arda Rasa 21. Untuk video kali ini saya akan membahas akuntansi biaya tentang perhitungan harga pokok, full costing dan variable costing. Oke, langsung ya. Full costing atau disingkat FC atau dikenal juga dengan biaya absorption atau konvensional costing adalah metode penyusunan harga pokok yang mengakui semua unsur biaya, baik biaya overhead pabrik tetap, fixed cost, maupun yang variabel atau tidak tetap ya. Nah, unsur biaya di dalam menyusun harga pokok itu ada 3 ya. Yang pertama adalah biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Nah, di sini variable costing biaya variabel pabrik itu ada 2, yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu ada 2, yaitu overhead pabrik tetap dan overhead pabrik variabel. Nah, di dalam full costing itu mengakui semua unsur biaya. Sedangkan biaya variabel ya itu di BOP-nya itu hanya mengakui biaya variabelnya. Jadi biaya tetapnya tidak diakui. Ya, jadi biaya variabel atau direct cost adalah metode penyusunan harga pokok yang tidak mengakui unsur biaya BOP, biaya tetap, atau hanya mengakui biaya variabelnya, sehingga akan membuat harga pokok lebih kecil. Untuk sebenarnya di peraturan perpajakan itu yang diakui hanya full costing, karena full costing itu mengakui semua biaya yang terjadi. Nah, variable costing itu hanya untuk kepentingan manajemen, tapi biasanya ya perusahaan itu langsung pakai full costing karena tidak mau bekerja 2 kali ya. Nanti kalau untuk laporan pajak harus pakai full costing, sementara misalnya di perusahaan pakai variable cost berarti harus mengkoreksi, akan membuat pekerjaan lebih banyak lagi atau bekerja 2 kali. Oke, ini perbedaan harga pokok produksi full costing maupun variabel ya, sangat jelas di tabel ini. Full costing itu mengakui keempat unsur biaya ini: bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik tetap, dan overhead pabrik variabel. Sedangkan variable cost tidak mengakui overhead pabrik tetap. Nah, ini harga pokok produknya ya, full costing dan variable costing, sangat jelas. Oke, langsung contoh. PT Pusing menjual barang tahun 2021 dengan harga 200 per unit. 200 per unit. Jadi harga penjualan barang untuk PT Pusing, harga barangnya adalah Rp200 per unit. Biaya produksi rata-rata jumlah biaya produksi ya, kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. Jumlah produksinya untuk kuartal 1 50. Jumlah produksi rata-ratanya kuartal 1 itu 50.000. Biaya kuartal 1, biaya produksi rata-rata itu 50.000. Jumlah produksinya 500 unit, penjualannya 400 unit. Kuartal 2 biaya produksinya 60.000 unit, jumlah unit produksinya 500 unit, dan penjualannya 600 unit. Kuartal 3 biaya produksinya 60.000, jumlah unit diproduksi 600 unit, dan penjualannya 500 unit. Kuartal itu 4 bulan sekali ya. Nah, dari data di atas terdiri dari 70% adalah biaya produksi variabel dan 30% biaya produksi tetap. Persediaan awal terdiri dari 100 unit dengan harga 100 per unit, berarti 100 kali 100, 10.000 ya. Pertanyaannya, buat laporan laba rugi dan HPP tahun 2021 secara full costing maupun variable costing. Oke, kita langsung menuju jawaban.
Ini jawabannya penjualan. Nah, sebelum kita menjawab harus dilakukan perhitungan dulu. Perhitungan, ingat, perhitungan secara unit. Ya, perhitungan secara unit baik variabel maupun full costing itu sama. Ya, kalau kita nggak membuat perhitungan ini akan sulit. Oke, kita lihat perhitungannya secara unit ini ya, penyajian secara unit sebagai dasar nanti menjawab pertanyaan berikutnya. Penjualan kuartal 1 400 unit, kuartal 2 600 unit, kuartal 3 500 unit. Persediaan awal. Persediaan awal di kuartal 1 100 unit. Jumlah produksi di kuartal 1 500 unit. Ya, tersedia untuk dijual 600 unit. Jadi kalau jawab ini kuartal 1 harus dari kuartal 1 ya. Setelah diketahui persediaan awal di kuartal 1, jumlah produksi kuartal 1, jumlah unit terjual kuartal 1, jumlah unit untuk terjual 600, jumlah unit terjual adalah 400. Maka persediaan akhirnya 200. Persediaan akhir di kuartal 1 adalah 200. Nah, persediaan akhir di kuartal 1 200 ini akan menjadi persediaan awal di kuartal 2 200 ini ya. Lihat persediaan awal. Kemudian ditambah jumlah produksi kuartal 2 500 dijumlah jadi jumlah unit tersedia untuk dijual. Jumlah unit terjual di kuartal 2 di soal di atas 600 unit. Makanya persediaannya jumlah unit terjual 700 dikurangi jumlah terjual 600 tinggal 100 unit. 100 unit itu persediaan akhir di kuartal 2. Kemudian persediaan akhir kuartal 2 menjadi persediaan awal di kuartal 3 100 unit ditambah jumlah produksi kuartal 3 600. Terus ditambah menjadi jumlah unit untuk dijual, tersedia untuk dijual 700 unit. Jumlah unit terjual di kuartal 3 500. Sisanya persediaan akhir di kuartal 3 adalah 200 unit. Kemudian ya sudah ketemu persediaan akhirnya, kita lihat biaya produksinya. Biaya produksinya untuk full costing di kuartal 1 50.000, di kuartal 2 60.000, di kuartal 3 60.000. Nah, variabel costing adalah jumlah biaya produksinya adalah 70% tadi di soal ya. Biaya variabelnya ya. Variabel costing. Ya. Variabel costing tadi kan 70%, tetapnya 30%. Nah, full costing itu mengakui semuanya 100%. Untuk variable cost-nya 35.000 itu dari 70% kali 50.000. Kemudian di kuartal 2 variable cost-nya 42.000, di kuartal 3 juga 42.000, yaitu 70% dari 60.000. Nah, harga per unitnya tinggal harga per unitnya 50.000. Jumlah produksi di kuartal 1 itu jumlah produksinya 500, kuartal 2 500, kuartal 3 600. Berarti harga per unitnya adalah untuk full costing adalah 50.000 dibagi 500 jumlah produksi ya, dibagi jumlah produksi 500 unit, jadi harganya Rp100 per unit. Di kuartal 2 untuk full costing jumlah biaya produksi 60.000, jumlah biaya produksi 60.000 dibagi jumlah unit produksi tadi 600 ya. 500. 60.000 dibagi 500 Rp120. Harga per unitnya Rp120. Kemudian di kuartal 3 jumlah biaya produksi 60.000, jumlah produksinya 600.000. 60.000 dibagi 600 unit sama dengan Rp100 per unit. Sedangkan variable cost 35.000 dibagi 500 ya, dibagi jumlah biaya, dibagi jumlah unit produksi 500 ya. 35.000 dibagi 500 Rp70 per unit. Di kuartal 2 42.000 dibagi 500 Rp84 per unit. Di kuartal 3 42.000 dibagi unit jumlah unit produksi
500 ya. 542.000 dibagi 500, Rp70 per unit. Oke, kemudian laba rugi full costingnya adalah penjualan. Tadi harga jual 200 ya kali unit terjual. 80.000 itu dari 200 kali unit terjual. Unit terjual di kuartal 1 untuk full costing ya. Unit terjual kuartal 1 nih 400, kuartal 2 600, kuartal 3 500 jumlah unit terjual. Nah, jumlah unit terjual kuartal 1 mana tadi? Nih, 400, kuartal 2 600, kuartal 3 500. 200 harga jual, 200 kali 400 80.000. Penjualan kuartal 2 600 unit, 600 kali 200 120.000. Jumlah kuartal 3 penjualan 500 kali 200 ya, Rp100.000. Persediaan awal itu 100 di kuartal 1 100 unit kali 100 ya, soal di atas 10.000. Kemudian biaya produksi di kuartal 1 50.000, jumlah biaya produksi 60.000. Persediaan akhir di kuartal 1 itu nih 200 unit kali harga nih 100. Harga per unitnya nih full costing 100 per unit. Jadi 200 kali 100 20.000. Ini persediaan akhir. Nah, persediaan akhir kuartal 1 menjadi persediaan awal di kuartal 2 20.000. Ditambah biaya produksi 60.000, jumlah biaya produksi 80.000. Persediaan akhir di kuartal 2 adalah 100 unit kali 120 full costing ya. Ketemu 12.000. 12.000 menjadi persediaan awal di kuartal 3. 12.000 ditambah biaya produksi kuartal 3 60.000. Jumlahnya 72.000. Sedangkan persediaan akhir kuartal 3 di sini 200 unit kali 120.000. Nah, kemudian setelah ketemu persediaan akhir ya, bawahnya harga pokok penjualannya adalah sini. Harga pokok penjualannya adalah jumlah biaya produksi dikurangi persediaan akhir. 60.000 dikurangi 20.000 40.000. Kemudian ini 80.000 dikurangi 12.000. Itu harga pokoknya 68.000. Kemudian 72.000 dikurangi 20.000 52.000. Kemudian penjualannya dikurangi harga pokok. Penjualan di sini penjualannya 80.000 ya. Di kuartal 1 80.000 dikurangi 40.000. Labanya 40.000. Kemudian penjualan di kuartal 2 120.000 dikurangi HPP-nya 68.000, labanya 52.000. Kemudian penjualan kuartal 3 100.000 dikurangi HPP-nya 52.000, jadi 48.000. Sedangkan laba rugi full costing sama, penjualannya persediaannya sama 10.000 awal, kemudian biaya produksinya 35.000 42.000 ya. 35.000 di kuartal 1 jumlah biaya produksi, jadi persediaan awal tambah biaya produksi 45.000. Persediaan akhir di kuartal 1 itu 200 unit ini ya. Persediaan akhirnya 200 unit tadi. Persediaan akhir kita catat 200 ya, 100 200. Harganya variable costing 70 per unit, kuartal 2 84 per unit, kuartal 3 70 per unit. Nah, persediaan akhir di
Untuk variable costing ya, untuk variable costing adalah 200 kali 70 rupiah sama dengan 14.000. Dan 14.000 ini menjadi persediaan awal. Ditambah biaya produksi variable costingnya 42.000, jadi jumlahnya 56.000. Persediaan akhir di kuartal 2 100 unit kali 84 rupiah, 8.400 ya. Kemudian harga pokok penjualannya ketemu 47.600. Nah, ini persediaan akhir 8.400 menjadi persediaan awal di kuartal 3 8.400, ditambah biaya produksi kuartal 3 42.000. Jumlah biaya produksi 5400. Dikurangi persediaan akhir 200 ya. 200 unit kali harga per unitnya di kuartal 3 70 rupiah. 200 kali 70 rupiah 14.000. Kemudian jumlah biaya produksi dikurangi persediaan akhir menjadi harga pokok penjualan 36.400. Nah, kemudian labanya adalah ya, 8 penjualan di kuartal 1 80.000 dikurangi HPP 31.000 jadi 49.000 rupiah. Di kuartal 2 penjualan 120.000 dikurangi HPP 47.600, labanya 72.400. Di kuartal 3 penjualan 100.000 dikurangi HPP 36.400, jadi labanya 63.600. Oke, demikian ya. Ini untuk lebih jelasnya lihat latihan soal di bawah ini. Penjualan PT Luas tahun 2013 6.000 per unit. Harga jual ini ya 6.000 per unit. Biaya produksi rata-rata kuartal 1 biaya produksi 3 juta. Jumlah produksinya atau kuantitas produksi 1.000 unit, penjualannya 500 unit. Kuartal 2 biaya produksi 3.500.000, jumlah produksi 1.000 unit, jumlah terjual penjualan 800 unit. Kuartal 3 biaya produksi 4 juta, kuantitas produksi 1.300 unit, dan penjualan 2.000 unit. Terdiri dari 60% biaya produksi variabel dan 40%-nya produksi tetap ya, biaya BOP tetap ya. Yang terdiri dari BOP 60% adalah biaya produksi variabel dan 40%-nya tetap. Pertanyaan sama buat laporan laba rugi dan HPP tahun 2013 secara full costing dan variable costing. Untuk pertanyaan 2, penjualan PT DCA tahun 2013 adalah harga penjualan ya. PT DCA adalah 5.000 per unit harga jualnya. Data produksinya kuartal 1 biaya produksi 5 juta, kuantitas produksi 2.000 unit, penjualan 2.200 unit. Kuartal 2 biaya produksi 6 juta, kuantitas produksi 2.500 unit, penjualan 2.000 unit. Kuartal 3 biaya produksi 7.200.000 rupiah, kuantitas produksi 3.000 unit, dan penjualan 3.500 unit. Terdiri dari 40% adalah biaya produksi variabel dan 60% adalah biaya produksi tetap. Persediaan awal terdiri dari 1.000 unit dengan harga 2.000 unit. Ini persediaan awal untuk kuartal 1 ya, 1.000 unit. Sedangkan yang nomor 1 tadi itu persediaan awalnya tidak diketahui, berarti persediaan awalnya 0. Untuk yang soal nomor 1. Pertanyaannya buat laporan laba rugi dan HPP tahun 2013 secara full dan variable costing. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa like-nya, share, subscribe-nya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga ilmu ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.